Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Update daftar pemain Timnas Indonesia U23 untuk Playoff Olimpiade 2024. Masih tunggu Elkan Bagot. Pembelaan Mark Klok untuk Marcelino Ferdinand yang kena hujat netizen. Shin Tae-yong bagikan kabar baik tentang Timnas Indonesia U23 untuk Playoff Olimpiade Paris. Apa itu? Jelang Timnas Indonesia U23 versus Guinea, Shin Tae-yong sebut lapangan latihan di Prancis di bawah standar. Tidak seperti di Qatar. Dari suhu 35 derajat Celcius di Qatar ke 12 di Prancis, pemain Timnas Indonesia U23 pakai jaket tebal karena kedinginan. Daftar pemain Timnas Indonesia U23 untuk laga Playoff Olimpiade Paris 2024. Pelatih Shin Tae-yong baru saja memberi kabar bahwa Garuda Muda mendapat tambahan satu pemain. Pemain asal klub PSIS Semarang, Alfa Andra Dewangga, telah terbang ke Paris. Pemain 22 tahun itu bakal mendarat di Paris pada hari Selasa 7 Mei 2024 waktu setempat dan segera bergabung dengan sesi latihan. Dewangga pasti datang ke Paris. Akan langsung berangkat ke sini, ujar Shin Tae-yong. Kedatangan Dewangga punya arti penting bagi Timnas Indonesia U23. Sebab dia bisa jadi opsi untuk menggantikan peran Rizky Ridho. Seperti diketahui, sang kapten bakal absen karena kartu merah yang didapat di Piala Asia U23 2024 lalu. Timnas Indonesia sudah berlatih pada hari Senin 6 Mei 2024 waktu setempat. Tim racikan Shin Tae-yong itu menjalani sesi latihan di Leo Lagrange. Mayoritas pemain yang tampil di Piala Asia U23 lalu masih bergabung dengan tim. Ivar Jenner, Nathan Chuaon tetap berada dalam tim. Status mereka berbeda dengan Justin Hubner yang sudah balik ke Cerezo Osaka. PSSI telah mengajukan izin pada Cerezo Osaka agar bisa memakai jasa Hubner untuk laga melawan Guinea. Hal yang sama juga berlaku pada Elkan Bagot. Namun, kedua pemain belum dilepas oleh klubnya. Gelandang Timnas Indonesia, Mark Klok, memberikan pembelaan untuk Marcelino Ferdinand yang kena hujat netizen belakangan ini. Timnas Indonesia U23 sebelumnya dikalahkan oleh Irak 1-2 di perebutan peringkat 3 Piala Asia U23 2024 di Qatar. Netizen kemudian menghujat Marcelino karena menilainya bermain terlalu egois. Hujatan yang dialamatkan pada Marcelino itu kemudian memantik reaksi dari Mark Klok. Ia memberikan pembelaan kepada gelandang berusia 19 tahun tersebut. Saya WhatsApp dia dan semua oke. Tapi ini sepak bola dan mungkin ini Indonesia. Menurut saya dia tidak melakukan hal yang buruk dan tidak lakukan masalah, ujar Mark Klok. Hanya mungkin pengambilan keputusan waktu itu tidak terlalu baik. Tapi ini sepak bola juga tidak bisa selalu ambil keputusan yang bagusnya saja, selalu bikin assist atau gol. Pemain Persib kelahiran Belanda ini menghargai dengan kerja keras yang sudah diperlihatkan oleh Marcelino Ferdinand untuk negara Indonesia. Karena itu seharusnya, kata Klok, tidak perlu ada hujatan untuk sosok pemain yang masih muda seperti Marcelino. Tapi yang penting saya bicara sama dia, pasti hal ini akan dilakukan lebih banyak lagi. Yang penting bagaimana kamu mengatasinya dan bagaimana Anda menghadapi komentar itu, ujar Klok. Yang pasti menurut Klok, jika memiliki pemain bintang di Indonesia dengan talenta sangat baik, tidak perlu membuat sang pemain menjadi down. Justru kita harus kasih dia motivasi supaya bisa lebih pintar lagi. Tapi kalau di sini mungkin kalau main tidak bagus atau hasil di sini tidak baik, selalu mencari seseorang untuk disalahkan. Saya rasa itu hal yang tidak benar untuk dilakukan. Kita harus saling mengangkat, itu negara kita, itu timnas kita. Klok berharap Timnas Indonesia U23 di bawah polesan Shin Tae-yong nanti bisa menang kala menghadapi Guinea U23 pada 9 Mei 2024 nanti.
Dengan demikian tiket ke Olimpiade Paris 2024 bisa diraih. Semoga Indonesia bisa lolos ke Olimpiade. Ini sangat bagus untuk negara kita, Indonesia. Walaupun sulit, saya lihat negara lain sangat-sangat keras dan kondisi fisik mereka sangat kuat. Tapi semua bisa, saya yakin bisa. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong membagikan kabar baik. Pelatih asal Korea Selatan itu memberikan kepastian terkait Alfreandra Dewangga. Shin Tae-yong menyatakan Alfreandra Dewangga pasti bergabung dengan Timnas Indonesia U23 di Paris, Prancis. Bek PSIS Semarang itu masih dalam perjalanan dari Jakarta. Berangkat dari Semarang dan transit di Jakarta, Alfreandra Dewangga telah meninggalkan Indonesia pada Senin 6 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pemain berusia 22 tahun itu dijadwalkan tiba di Paris pada Selasa, menggantikan Rizky Ridho di Timnas Indonesia U23. Kapten skuad Garuda Muda itu terpaksa absen karena masih dalam akumulasi kartu merah. Selain Alfreandra Dewangga, Timnas Indonesia U23 juga memanggil Justin Hubner dan Lekan Bagot. Sayang, status keduanya bisa bergabung atau tidak dengan skuad Garuda Muda masih misterius. PSSI telah berkirim surat ke klub Justin Hubner, Cerezo Osaka. Federasi pimpinan Erick Thohir itu juga telah merayu tim Lekan Bagot Ipswich Town, namun belum membuahkan hasil hingga kini. Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong membandingkan lapangan latihan di Paris, Prancis dengan di Doha, Qatar. Skuad Garuda Muda sedang di kota mode itu untuk play-off Olimpiade 2024. Timnas Indonesia U23 baru tiba di Paris pada Minggu. Sehari setelahnya pada Senin siang waktu setempat, skuad Garuda Muda menjalani latihan perdana di Stade Leo Lagrange. Shin Tae-yong menganggap Stade Leo Lagrange tidak begitu baik jika berkaca dari lapangan latihan yang berada di Qatar ketika Timnas Indonesia U23 menjadi peringkat keempat Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 sekitar 3 minggu menetap di Qatar, mulai dari berlatih hingga bermain di Piala Asia U23 pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Shin Tae-yong sudah cukup akrab dengan fasilitas di Qatar. Pasalnya sebelumnya ia juga melatih Timnas Indonesia senior di Piala Asia 2023 pada Januari hingga Februari 2024. Memang di bawah standar ya, artinya tidak seperti di Doha. Tetapi katanya di sini yang rumputnya paling baik, tutur Shin Tae-yong. Jadi mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi di sini. Adapun di Prancis, Timnas Indonesia U23 akan menjalani play-off Olimpiade 2024. Para pemain Timnas Indonesia U23 mengalami perbedaan cuaca ekstrem. Di Qatar, Witan Sulaiman dan kawan-kawan terbiasa dengan suhu panas sekitar 35 derajat Celcius. Timnas Indonesia U23 telah tiba di Prancis. Cuacanya berubah total. Kini para pemain skuad Garuda Muda merasakan suhu sekitar 12 derajat Celcius. Timnas Indonesia U23 telah menjalani latihan perdana di Prancis pada Senin siang waktu setempat. Menu latihan tidak terlalu berat karena para pemain masih kelelahan. Karena kelelahan jadi hanya latihan pemulihan dan ada taktik sebentar. Memang perjalanan ke Prancis agak jauh dan lama, ujar Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U23 akan menjalani play-off Olimpiade 2024. Skuad Garuda Muda bakal bentrok dengan Guinea di INF Clairefontaine. Para pemain menggunakan jaket tebal karena suhu lumayan dingin. Jadi paling penting sebenarnya kontrol kondisi pemain. Jadi secara psikologis juga mulai capek dan lelah. Jadi kita harus kontrol supaya kondisi pemain tetap fit.